Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana ila siratal mustaqim walladzi waffaqana littiba'i syari'atihi qawmi sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Hadirin jamaah dia sudah termaafkan yang mempermuliakan dan bersama para sepupu para orang tua tokoh masyarakat maupun seluruh daerah pengurus jamaah berada sana maupun ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala keadaan rahmat dan rahmat yang terjadi, di mana sampai saat ini kita masih diberikan kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada di sekitar supaya menjadi kebaikan dan insyaallah kehadiran kita tempat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapatkan balasan kebaikan yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus diberikan ilmu manfaat untuk masyarakat diberikan budaya keselamatan akhirat. Salam dan salam kepada senantiasa bercurah kepada Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allah kita lanjutkan kembali, yaitu tafsir yang sedang kita bahas dan alhamdulillah pada hari yang lalu kita sudah sampai di surat yang ke-100, yaitu surat Al-Baqarah. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan surat yang ke-101, yaitu surat Al-Fatihah. Baik, sebagaimana biasa tafarukan di qiraat ayat Al-Quran Al-Karim walau ayatan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Hadirin rahimahullah, Al-Qari'ah adalah surat yang ke-101 dari 114 surah Al-Quran, kemudian mengandung ayat sebanyak 11 ayat. Kalimat menurut Imam Nawawi yaitu sebanyak 36 kalimat dan mengandung huruf sebanyak 152 huruf dalam surat Al-Qari'ah. Ketika kita membaca surat Al-Qari'ah dari mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir ke-11, berarti kita sudah bisa membaca yaitu sebanyak 152 huruf. Ya. Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, yaitu majaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Satu huruf satu kebaikan apalagi Al-Quran maka akan dibalas oleh Allah bil hasanati falahu asyru amsalha, 10 kali lipat. Ya. Di satu dibalas 10 kali. Kalau kita baca 152 huruf dari surat Al-Qari'ah berarti 3 kalikan 10 itu surat Allah. Begitu tidak perlu hitung-hitungan, ini membuat motivasi ya, supaya kita tidak kebingungan, tidak merasa sia-sia apalagi alhamdulillah, tapi yakin bahwa kebaikan yang kita niatkan lebih yaitu dirasakan kita khusyuknya serta ikhlasnya itu akan lebih pula kebaikan yang akan kita terima. Kemudian yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qari'ah ay al-qiyamah allati taqra'ul qulub bi ahwaliha. Al-Qari'ah, hari kiamat. Allah artinya ay al-qiyamah, ya, yang dimaksudkan adalah hari kiamat. Allati taqra'ul qulub bi ahwaliha, dinamai kiamat ya, atau dinamai Al-Qari'ah ya, itu disebabkan kerasnya ya, itu ada di sana huru hara ya, tafra'ul qulub yang sangat menggetarkan hati setiap manusia ya. Disebabkan kerasnya huru hara kejadian-kejadian pada saat itu ya, sehingga tafra'ul qulub menggetarkan hati setiap manusia ya. Itu mudah gulanan, kadang-kadang ada sampai kebingungan ya, tidak tahu apa yang karena saking hebatnya yaitu kejadian tersebut sampai dikatakan yaitu bahwa hati-hati manusia yang
jarang merenungkan terhadap yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dalam keadaan bingung terjadinya hal tersebut ya. Dan Al-Qari'ah ini ada hubungannya. Kalau dihubungkan munasibatuha lima qobla dengan ayat yang sebelumnya ya, itu kemarin itu ya, itu ada kaitannya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan tentang apa kemarin di dalam surat Al-Zalzal kebangkitan alam kubur ya. Di dalam surat Al-Zalzal ayat 9, apala ya'lamu idza ukhira ma fil kubur ya gitu. Nah kemudian diakhiri surat tersebut dengan inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir, artinya sesungguhnya Rabb mereka yang pada hari itu lakhabir adalah maha mengetahui terhadap hal ihwal mereka, perbuatan yang sudah dilakukan oleh mereka manusia gitu. Lalu diikuti ya, itu akhir surat Al-Zalzal ya, sebelum surat Al-Qari'ah. Lalu mengikuti dengan keadaan hari kiamat, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata begini, wa ma dzalika yaum, itu kan yang dimaksudkan Allah mengetahui ya, pada hari itu yang dimaksudkan apa? Mana dari kalian hari apa yang maksudnya itu? Ya, gitu ya. Itu baqilah huwa al-qari'ah. Itulah yang disebut hari kiamat. Hari kiamat. Hari kiamat itu makna dalam makna aslinya yaitu as-sautus syadid ya. Itu maknanya as-sautus syadid, jadi apa suara yang apa yang besar ya, suara yang hebat ya. Gitu, suara yang hebat. Kenapa? Dengan suara yang hebat itu takrul dulu ya, takrul dulu bil fasad itu di mana hati manusia tidak tenang, bahkan ya kalau sekarang mungkin lagi menghadap yang berwajib itu kan terkena persoalan dimaksud itu ukurannya, apalagi kalau yang punya duit gitu kan, yang punya duit dengan tenang aja kan, padahal dia udah pakai pakaian oranye, tangan di borgol, tapi bisa tertawa. Kenapa? Punya duit gitu kan. Nanti masih apapun yang banyak duit ya jangan punya duit, amalnya punya banyak amalnya juga amal baiknya. Terjadi atau mendengar itu suara yang begitu dahsyat, semuanya tidak ada yang merasakan, tidak ada yang merasa tenang. Subhanallah ya, seperti itu ya. Nah, ada yang mengatakan itu apa? Suara atau tiupan sangkakala yang diperintahkan oleh Allah terhadap malaikat Israfil, ya, itu tiupan trompet malaikat Israfil. Dan ketika ditiup begitu berapa kali faidan firman nafatul ula, mata jami'ul khalaiq, semua makhluk pada mati semua, gitu ya. Yang masih hidup, yang belum dikubur, gitu kan, yang belum bahwa yang masih hidup, artinya kan semua pada saat ditiup sangkakala yang pertama mati semua. Dan ketika tiupan yang kedua dihidupkan lagi, yaitu hari namanya hari bintang, hari kebangkitan, gitu kan. Nah di situ terjadi tafakur dulu, karena manusia di situ juga nanti akan disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan roh yang sudah terpisah
dengan jasadnya sewaktu dia masih dunia masih masih ada, ya, gitu. Seperti orang-orang tua kita yang sudah meninggal, yang di alam barzakh itu orangnya terpisah dengan jasadnya, bahkan jasadnya nyaris habis sama belantung atau cacing-cacing kutu-kutu yang ada di dalam tanah. Tapi nanti akan dipersatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan lagi jadi satu lagi, biasa lagi, gitu kan? Itu hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan? Itu pasti akan terjadi seperti itu. Kemudian mal qari'ah ayya rusul kepada Rasulullah itu, ya ayya rusul mal qari'ah, wahai Rasul, apakah yang dimaksud dengan al-qari'ah itu hari kiamat itu? Tahwilu bisyaniha wa huwa mubtada'un wa khabarun al-qari'ah. Tahwilu bisyaniha, ya. Ungkapan ini menggambarkan tentang kengerian, ya, karena begitu dahsyatnya huru hara yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Maka di akhir-akhir juz yang 30 ini itu banyak sekali surah-surah yang menjelaskan tentang yaitu masalah hari kiamat. Beberapa surat yang kita sudah lewati termasuk Al-Zalzalah itu juga seperti itu, ya. Untuk apa? Maksudnya supaya menjadi pembelajaran, dan itu pasti akan terjadi baik yang sudah meninggal terlebih dahulu ataupun yang nanti mungkin terakhir bisa ketemu dengan penularan, ya. Jangan sampai kita menemukan hari kiamat. Tidak semua nanti akan pasti ketemu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya manusia itu akan merasakan dahsyatnya hari kiamat, ya. Itu. Selanjutnya tahwilu lisyaniha wa huma mubtada'un wa khabar. Ayat yang pertama tadi Al-Qari'ah di dalam tafsirnya tadi, ya. Ayat yang pertama itu Al-Qari'ah, itu kalimat isim, ya. Itu kedudukannya di dalam kitab bahasa menjadi khabar, ayat mubtada, ya, menjadi mubtada itu mubtada wa khabar. Jadi di dalam kaidahnya al-mubtada wa ismun marfu'un fi awalil jumlah, ya. Jadi kata nama kalimat isim yang berada di permulaan kalam atau kalimat, dan itu namanya mubtada. Kemudian khabarnya itu al-khabaru ismun marfu'un mukawwinun mubtada jumlatan mufidatan, ya. Kemudian khabarnya untuk melengkapi mubtada tadi, ya, untuk melengkapi mubtada yang kata permulaan. Jadi kalau tidak dilengkapi dengan khabar, gitu kan, maka kata mubtada permulaan ini belum bisa dipahami. Ketika dia bersanding dengan khabar, gitu kan. Jadi untuk menjelaskan supaya dapat dipahami, maka tidak perlu ada pertanyaan lagi, gitu maksudnya. Menjadi jumlah mufidah itu rangkaian kata yang tidak perlu dipertanyakan lagi, bisa dipahami, ya. Seperti si Ali makan ketupat, jadi nggak mudah. Si Ali itu kata pertama kan isim, ya, gitu. Nah, beritanya obatnya makan ketupat, gitu kan, ya. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi, di hari yang mana rasanya. Dan wama
Wa ma adrak aina lamaka. Wa ma adraka, dan apakah kamu tahu lamaka mal-qaryah, apakah yang dimaksud al-qaryah. Adraka itu bukan sekedar melihat atau tahu, kan? Tapi orang memahami, kan? Itu masuk ke dalam pemahaman, ya, lebih kepada pemahaman, bisa dipahami, bisa dimengerti maksudnya, kan? Itu. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat itu? Ziyadatul tahwilin laha. Ungkapan ayat ini kata Imam Jalaluddin, ya, menambah itu untuk menambah kegelian, ya, rasa takut gitu kan, supaya tidak cukup satu kali biasa manusia itu kan, kalau belum bukti gitu ya, belum bukti mesti terus saya dikasih tahu, ya, itu apalagi tentang yang berkaitan dengan apa, iman kan, ya, sebab itu apa, percaya kepada hari akhir itu termasuk bagian, salah satu bagian rukun iman gitu kan. Nah, dan kalau rukun iman yang satu ini kadang-kadang orang itu suka apa? Cuek gitu ya. Nah, oleh karena itu di dalam ayat ini berulang-ulang gitu kan. Kata al-Qari'ah itu berapa kali? Al-Qari'ah, al-Qari'ah, wa ma'an-roka, al-Qari'ah gitu ya. Itu untuk apa? Supaya lebih menambah rasa ngeri, rasa takut, ya, itu yang terdapat di hari kiamat nanti, kejadian yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa man-ula mubtada. Nah, ini lagi-lagi dijelaskan oleh pengarang kitab. Wa ma lafal al-ula yang pertama mubtada, kata permulaan. Kembali lagi, kalau tadi al-qawariyah, mal-qawariyah, nah, itu kan itu satu bisa satu jumlah. Makanya ada yang mengatakan surat al-qawariyah itu ada mengatakan 8 ayat, ada yang mengatakan 10 ayat, kan? Dan umumnya kita 11 ayat. Jadi ada kaitannya, ya. Ma yang pertama yaitu menjadi mubtada, wa ma ba'daha, dan ma yang sesudahnya khobaruhu menjadi khobar, yaitu ma yang adroka, ya, itu ma tadi yang menjadi khobar tuh, ya. Kalau dikembalikan menjadi apa? Menjadi mubtada lagi, kedudukannya, kemudian mak yang kedua menjadi khobar pelengkapnya. Wa adroka. Kalau ma yang adroka itu kemudian mal qarinah itu satu. Kan ada dua, ya. Ma adroka mal qarinah. Ma yang adroka itu menjadi mubtada, kemudian ma al qarinah menjadi khobar, ya. Ada khobar. Wa masanya wa khobaruha fi mahallin maf'ul aslan. Dan ma yang kedua tadi mal-qari'ah, karena ma adroka mal-qari'ah. Mal-qari'ah yang kedua tadi, ya, itu kedudukannya menjadi khobar. Di dalam kedudukan menjadi maf'ul, padahal dia di samping menjadi khobar juga menjadi maf'ul. Maf'ul itu apa? Objek, ya. Objek itu, ya. Ada kata kerja yang membutuhkan objek, ya. Berarti kata kerjanya kata kerja dalam syarah itu apa? Fi'il muta'addi, ya. Fi'il muta'addi. Ada fi'il kedua, fi'il muta'addi, ada lazim, ada muta'addi. Kalau lazim, fi'il lazim tidak membutuhkan objek. Kalau muta'addi membutuhkan objek. Ya, seperti contohnya ini introduksinya, ya. Tapi kami nyimak ini supaya jelas di sini penjelasan kenapa disebut makbul, gitu kan. Nah, seperti
saya membuka, ya, membuka apa yang buka. Masih ada pertanyaan, membuka pintu, membuka jendela, gitu kan? Nah berarti objeknya pintu atau jendela. Kata kerjanya membuka. Gitu. Sekarang kalau umpamanya ditanya mana si A, gitu. Oh dia duduk. Nah, duduk kan pekerjaan, tapi tidak membutuhkan objeknya kan? Ya, duduk mungkin di awal. Ya seperti kita di sini di ambal atau di kursi atau di mana saja. Nah, itu yang membutuhkan daripada objek itu adalah muta'addi namanya, itu kan masih membutuhkan penjelasan. Kalau lazim tidak membutuhkan, cukup dari si A sedang duduk, gitu kan. Nah, kalau kami si A sedang membaca apa, baca Quran, baca Quran, ya. Sudah. Baik. Kita juga wa ma adraka yauma la sabahu dalla alaihi al-qari'ah ay taqra yauma, ya. Jadi dinasokan yauma dinasokan fathah, ya, difathah oleh lafaz yang disimpulkan dari pengertian yang terkandung di dalam lafaz al-qari'ah, yaitu yang maksudnya dari ain taqra, ya. Itu makna yang dalam surat al-qari'ah tadi terkandung makna taqra. Apa taqra? Artinya menggetarkan, ya, gitu. Yauma nasabahu dalla alil qari'ah ay taqra yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi al-qari'ah yang dimaksudkan hari kiamat itu diantaranya adalah di mana suatu hari keadaan manusia kal farashil mabthus, yaitu seperti anai-anai atau kuku-kuku, ya, kuku-kuku yang berterbangan atau berterbaran, bukan kuku-kuku yang berterbaran, yang banyak tapi tidak iring-iringannya tidak jelas, bukan ya. Kuku-kuku kan iring-iringan tidak jelas. Ada yang kalau lagi kuku ada yang ke kanan, ada kiri, ke atas, ke bawah, bukan. Nah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala syubihanas pada saat itu menyerupakan manusia keadaan pada hari kiamat itu seperti, ya, yang keluar dari kubur, ya, kemudian mendengar suara trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil yang begitu kerasnya, maka mereka kaget, ya, itu mereka kaget sampai keadaannya diserupakan oleh Allah seperti anai-anai atau kuku-kuku yang berterbangan, ya. Jadi tidak jelas arahnya, ya, tidak jelas arahnya. Kal faras yang paling khusus, bahwa yusibi al-kafirah al-istinzar al-intifar wa dhafi al-dillah wa al-ittirab wa tatay wa tatayub. Jadi berterbangan, kegelisahan yang dirasakan, gitu, sehingga terjadi seperti itu, saking merasa takutnya, gitu, ya. Kemudian kagoil jaradil muntasyir, itu juga tidak ubahnya seperti belalang. Gagoil jarad seperti belalang al-muntashir yang berhamburan, yang uju ba'duhum fi ba'din, berterbangan sebagian daripada rombongan itu kan ke arah yang tidak jelas, ya, di ba'din secara separuh, ya, gitu kan. Jadi sebagian dengan sebagiannya, ya,
tidak jelas arahnya kemana aja. Kenapa? Karena mereka juga manusia dianggap seperti itu atau diserupakan seperti binatang tadi karena merasa kebingungan ya, dari hatinya tidak memahami karena mereka tidak di waktu hidupnya di dunia itu tidak pernah untuk pikir akal pikirannya tidak pernah digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terus berlanjut ya, berlanjut seberapa lama? Ila ayyadawa lil hisab atau illa ayyadawa lil hisab, sampai mereka mendapat panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diperhitungkan atau bisa baru ketika dipanggil terus ngantri kan, ada yang disebutkan pada kesempatannya lalu di dalam satu surat ya, itu menunggu satu hari saja di sana itu lamanya bagaikan yaitu 500 tahun. Apalagi manusia dia mengantri ya, mengantri sini aja kalau mengantri suatu ada yang berkata bisa itu baru gimana Pak, belum sampai ratusan orang, apalagi nanti mengantri untuk bisa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada itu murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian watakunul jibalu kal'ahnil manfush, watakunul jibalu kal'ahnil yaman, adalah jibal itu gunung-gunung kal'ahnil manfush, seperti bulu-bulu yang ditiup angin. Kayak bulu ditiup angin. Gunung itu berat, gunung berat ya, yang tidak kecil dibanding dengan kita, bukan? Dan isinya juga bukan sekedar kelihatannya tanaman pohon, ya, tapi banyak benda atau simpanan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan? Sampai kalau kita tidak mampu mensyukurinya, akhirnya apa? Gunung itu kadang-kadang banyak yang pembalakan yang mempergunakan tidak sehat, juga tidak sah, ilegal, yang akhirnya nampak juga ya, nampak juga sekali sekali mengukurkan batu, apa yang terjadi seperti yang baru saja dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di mana Lumajang di Sumeru ya, itu tugasnya belum selesai sampai sekarang ya. Ada yang kehilangan satu keluarga, ada yang kehilangan anak dan macam-macam kerugian materi sudah ya, tidak pasti itu ya, sampai nyawa pun ya. Yaitu ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru saja mentus, belum nanti suara menggelegar yang ditiup oleh malaikat Israfil sampai gunung itu pun seakan-akan apa? Seperti begitu entengnya kayak kapas ya, kayak bulu yang ditiup. Nanti terbang kemana-mana, padahal beban beratnya isikan semuanya, bukan? Ya Allah. Kasufil mandu, kasufil mandu seperti apa? Suf itu wall ya, suf itu wall atau katun, wall katun yang berterbangan fi hifati sayyidah, saking entengnya ya, karena entengnya dia mudah untuk terbang ya. Hatta tasrawi ma'al ardu, sampai rata
apa dengan buku itulah pakai latar tubuh, pakai latar ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita diselamatkan daripada keluhan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, fa'amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang berat amal timbangan kebaikannya, ya. Sakulat berat mawazinuhu, timbangan amal baiknya, bi'an rojahat hasanatuhu ala sajati, ya. Itu kebaikannya lebih berat ketimbang keburukan, ya. Bi'an rojahat hasanatuhu ala sajati, ya. Kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Bahwa dia maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, ya. Maka dia atau orang itu berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, memuaskan, ya. Di mana nanti tempatnya akan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga bisa kita sebutkan sekarang, hakikat surganya insyaallah mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita perjuangkan itu kan, dan keburukan yang kita tolak jauh-jauh itu menjadi penyebab untuk kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aida iridon bi ayyallah ay mardiyatan lahu. Jadi kesimpulannya bahwa itu sangat memuaskan keberadaan hamba yang amal-amal solehnya lebih banyak daripada amal-amal salehnya, gitu ya. Sebab nanti ada di dalam pengislaman itu ada mizan, ya. Ada mizan yaitu timbangan. Nah, ini timbangan untuk membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, ya. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim, ya. Jadi hakim yang seadil-adilnya dibuktikan oleh Allah, ditimbang, ya. Itu namanya mizan. Ya, kita harus beriman, percaya adanya mizan, ya. Nah, setelah mizan nanti ada sirat. Nah, setelah sirat nanti di situ yang selamat di sirat, ya. Di sirat kita ada suatu jisrun, ya, jembatan yang dibawanya api neraka. Yang selamat, ya, itu pasti dia akan mendapatkan tempat yang dimaksudkan hanya bagi di dalam surga, masuk ke dalam surga. Yang tidak selamat itu ada yang melangkah, ya. Dia sudah jatuh, ini tergantung daripada amal yang sudah diperbuat. Itulah namanya yang disebut bekal, ya. Itu namanya bekal. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita wa tasawwadu, berbekal, ya. Berbekal. Apa bekal yang harus kita bawa? Inna khairul zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah dalam melaksanakan semua apa yang diatur diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan dari semua apa yang dilarang oleh Allah. Itu sebaik-baiknya bekal. Tidak ada lagi yang terbaik daripada takwa. Kemudian nanti ayat roti di ayat Allah ayat mardiyatan. Wa amma man khafat mawazin, wa amma man khafat, dan ada orang yang ringan mawazin, timbangan amal kebaikannya, bi'an rojahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, yaitu di mana keburukannya lebih berat ketimbang kebaikannya. Fa'umuhu hawiyah. Fa'umuhu ay famaskanu. Umuhu ay tempatnya, maksudnya bukan ibunya, ya. Jadi ibu itu yang paling dekat, ya.
disebutnya apa disebut diistilahkan tempat dan juga termasuk mempergunakan kata umum ya. Fa umum maka tempatnya maskanmu hawiyah yaitu hawiyah. Jadi kita selesaikan. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan hawiyah tadi? Ya, ma hiya hawiyah tadi? Iya, narun hamiyahnya itulah api neraka yang sangat panas. Syadidatul hararah, sangat panas. Waha iya disakti. Ya. Terus itu waslan wawafan. Ha mahiyah kan mahiyah itu mahiyah. Bama adroka mahiyah itu jadi disukun ya. Ya. Disukun ya. Hamiyah mahiyah ya. Mahiyah yaitu hurufnya itu sudah ditetapkan oleh ulama, baik membaca wasol atau membaca makom ya. Ya, misalnya kita baca ini wa hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Itu kan wasol. Wa ma adraka ma hiya makom. Nah, tetap iya juga ya. Jadi itu sudah ketentuan makanya yang membaca di dalam surat Al-Fatihah ini. Jadi wasal maupun wakof kita membaca tetap hiyahnya itu disebutkan. Ada yang tidak apakah dapat satu ulang mendapatkan yaitu dibuang ketika membaca wasal tidak dihadirkan itu. Ya, jika ada yang bermakna baca saja. Intinya ya, jadi intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisab semua yaitu manusia yang terpakir di dunia ini ya. Siapa orang yang hisabannya ketika dihisab kebaikan amal kebaikannya itu lebih berat daripada kurbannya, maka dipastikan masuk surga dengan apa tadi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayatnya ke-7 ya. Tapi kemudian diancam lagi oleh Allah bagi yang amal sedikit banyak amal timbangan amal yang salahnya, maka jangan mengharapkan sementara kenikmatan, tapi rasakan dulu kata Allah namanya akan ditempatkan di dalam neraka. Tapi ingat, insya Allah ya, manusia yang beriman kepada Allah kalau masih dia membawa iman sampai akhir hayatnya, meskipun dalam kondisi seperti itu, tapi mudah-mudahan kita tidak mengingat terhapuskan, jadi terkafaratkan dengan kebaikan-kebaikan yang diupayakan. Namun demikian meskipun berada di dalam neraka, maka akan satu kesempatan akan diangkat oleh Allah, yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan tetap membawa iman. Tapi kita jangan coba-coba ya, jangan jadi narok saja sudah tidak kuat. Jadi ya, itu yang sudah dicuci di dalam penjelasan dari ulama sampai ratusan kali ya. Api yang ada di dunia ini sudah dicuci, yaitu ratusan kali panasnya seperti itu, apalagi yang di neraka. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Alhamdulillah rabbil alamin.